Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvarina Dwi Mutiara dengan NPM E1I081042. Saya berasal dari program studi ilmu kelautan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Di dalam mata kuliah akustik kelautan, saya mereview sebuah jurnal yang telah saya lakukan pada tanggal 13 Mei 2020 dengan judul jurnal saya yaitu Sparse Target in Hydroacoustic Survey Balancing Quantity and Quality of In Situ Target Strange Data, yang mana nama jurnalnya yaitu Jurnal Fisheries Research yang diterbitkan pada Januari 2017. Jurnal 188 dari halaman 173 sampai 182. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu meningkatkan kuantitas data TS menggunakan BC yang lebih permisif, dapat meningkatkan jumlah SED per lintasan ikan dan jumlah lintasan ikan sehingga memberikan lebih banyak informasi untuk memperkirakan ukuran ikan per individu, struktur, ukuran populasi, dan kepadatan. Ada 6 metode yang digunakan dalam jurnal internasional ini. Yang pertama adalah balok efek kompensasi pada kesalahan pengukuran TS, yaitu melakukan kalibrasi transducer untuk mengukur perubahan kuantitas dan kualitas estetika TS dengan meningkatkan BC. Kemudian mengumpulkan data melalui sistem hidroakustik split beam biosonic DTX. Pada poin yang kedua yaitu deskripsi survei hidroakustik dan insang, yaitu membandingkan data sampel dari survei insang berpasangan dan hidroakustik untuk memahami efek BC terhadap estimasi variabilitas dan kepadatan TS. Kemudian poin yang ketiga yaitu balok kontribusi kompensasi untuk variabilitas TS dan trek ikan. Kemudian poin yang keempat yaitu adalah efek kompensasi balok pada struktur ukuran, yaitu untuk membandingkan distribusi panjang ikan dari gillnet dengan hasil dari hidroakustik, mengumpulkan data panjang yang dikumpulkan dari semua sampel gillnet dan mengkonversikan TL ke TS atau DB menggunakan aspek dorsal samaan multispesies. Metode yang kelima yaitu adalah efek kompensasi balok pada kepadatan, yaitu membandingkan perkiraan kepadatan ikan untuk mengidentifikasi efek BC pada kelompok ukuran kecil, menengah, dan kelompok ukuran besar di seluruh survei. Dan poin yang keenam yaitu tingkat pertemuan dan upaya sampel, yaitu memperkirakan perubahan dan tingkat pertemuan dengan meningkatkan upaya pengambilan sampel untuk setiap kelompok ukuran menggunakan data analisa 6 dB dan simulasi Monte Carlo. Adapun objek penelitian di dalam jurnal ini yaitu spesies Walleye atau Standorphitherius di Danau Erie. Kemudian masuk pada aspek berikutnya yaitu hasil penelitian. Ada 5 poin yang terdapat di dalam hasil penelitian ini. Yang pertama adalah balok efek kompensasi pada kesalahan pengukuran TS. Sebagai diukur dari bola kalibrasi tungsten, kekuatan target kuantitas dan kualitas menunjukkan hubungan terbalik pada suatu rentang dari BC. Jumlah kumulatif TS data meningkat dari 721 SED pada 6 SM menjadi 2000 SED pada 35 SM. Poin yang kedua yaitu adalah balok kontribusi kompensasi terhadap variabilitas TS dalam ikan. Pergerakan ikan, orientasi, dan kondisi fisiologi kuantifikasikan sebagai variasi residu, dominasi variasi total. Sedangkan ukuran ikan rata-rata TS yaitu kedua sumber variasi terbesar. Variasi meningkat secara serupa dengan ukuran ikan untuk semua pengaturan BC.
Pada poin yang ketiga yaitu adalah efek kompensasi balok pada struktur ukuran. Yang pertama yaitu adalah ukuran kelompok kecil yang mana ukurannya dari 300 sampai 400 mm. Kemudian kelompok ukuran sedang yaitu dari ukuran 400 sampai 600 mm dan kelompok ukuran besar yaitu 600 sampai 910 mm dan termasuk 94% Welle. Poin yang keempat yaitu efek kompensasi balok pada kepadatan. Meningkat BC menghasilkan jumlah dan estimasi kepadatan ikan yang lebih besar, serta peningkatan kepadatan yang proporsional untuk semua kelompok ukuran. Pola-pola ini terkait dengan volume sampel yang meningkat dengan kompensasi tambahan target of axis dan lebih besar sampai volume bajing. Dan hasil pada poin yang terakhir yaitu adalah tingkat pertemuan dan upaya sampel. Tingkat pertemuan tertinggi untuk kelompok ukuran terkecil di seluruh skenario pengambilan sampel mulai dari probabilitas 48 sampai 78%. Tingkat pertemuan lebih mirip untuk kelompok ukuran sedang dan besar yaitu masing-masing berkisar 25 sampai 57% dan 12 sampai 44%. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pada bagian kesimpulan ada 2 poin. Yang pertama adalah jurnal telah menunjukkan bahwa hidroakustik survei dapat menghasilkan representatif dan informatif ukuran dan estimasi kepadatan pada danau Erie mulai dari habitat yang rendah. Pada poin yang kedua yaitu kesalahan pengukuran terhadap estimasi TS adalah tergantung pada kontribusi relatifnya terhadap total dan variasi dalam TS data. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon ampun. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.